Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Kurniawiri dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. Latar belakang pemberontakan. Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut juga dengan APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling merupakan gerakan yang didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Salah satu landasan bagi gerakan APRA ini adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. APRA adalah pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. KMB atau Konferensi Meja Bundar menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Namun, semua masyarakat dan pemerintahan di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal. Tapi juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal. Hal ini menimbulkan banyak pemberontakan atau kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya ada tujuan pemberontakan. Tujuan APRA yaitu mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bab Republik Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Maka, pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, APRA melancarkan teror. APRA berhasil ditumpas. Dalam gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ahmad Budiarto, dan pejabat kepada staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya ada jalannya pemberontakan. Pada 25 Desember 1949 malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia, Westerling menghubungi Letnan Jenderal Burman van Vlieden, Panglima tertinggi tentara Belanda, untuk menanyakan bagaimana pendapat Van Vlieden mengenai rencananya untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia. Pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah sebuah ultimatum. Westerling menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan, tidak hanya di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sementara itu, Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Jakarta. Westerling menerangkan tujuannya dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi tersebut, namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pada 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pada pukul 4.30 hari itu, Letnan Kolonel KNI LT Kasa menelpon Jenderal Engels dan melaporkan satu pasukan kuat APRA bergerak melalui jalan pos besar menuju Bandung.
tentara APRA pada saat itu menggunakan truk, jeep, motor flights, serta ada yang berjalan kaki dengan seragam dan bersenjata lengkap. Dan jumlahnya ditaksir antara 500 sampai 800 personel. Tentara APRA juga mengadakan aksi di depan Hotel Pringer. Mereka menyerang sebuah truk berisi 3 orang TNI. Pertempuran juga terjadi di kantor Staff Wartier, Divisi Siliwangi, Jalan Lembang. Satu regu staf decking TNI terdiri dari 15 orang dipimpin Overste Sutoko dengan tiba-tiba dikerubungi oleh ratusan APRA. APRA kemudian berhasil menduduki staf kuartir dan membongkar berangkas yang isinya Rp150.000, jumlah yang cukup besar untuk saat itu. Westerling memimpin penyerangan di Bandung. Sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Major menuju Jakarta dengan maksud menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, tentu menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hang Lemit, koresponden kantor berita Reuters, yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Kemudian ada akhir pemberontakan. Sementara di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia bertempat di kantor Perdana Menteri RIS, diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Terungkap adanya keterlibatan tentara Belanda. Diperkirakan sekitar 300 tentara Belanda berada di antara pasukan APRA. Dalam peristiwa di Bandung itu, maka diputuskan tindakan bersama. Jenderal Engels akhirnya memerintahkan pasukan APRA untuk kembali ke Batu Jajar. Pada saat itu, juga pasukan APRA meninggalkan kota Bandung. Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Abu Diarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II yang juga menjadi anggota kabinet RIS. Sultan Hamid II segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kaburnya Westerling, maka pergerakan pun menjadi bubar. Dan yang terakhir ada dampak dari pemberontakan. Nomor 1, banyaknya tentara yang gugur. Salah satu dampak yang sangat disayangkan dan dirasakan secara langsung dengan adanya gerakan pemberontakan APRA adalah tewasnya banyak tentara Indonesia. Banyak tentara yang gugur ini menjadi salah satu dampak negatif yang juga menjadi hal yang merugikan bagi pemerintah RI kala itu. Jumlah tentara yang gugur ini diakibatkan adanya pemberontakan dan perlawanan yang terjadi. Dan salah satu korban di antaranya, banyak tentara tersebut adalah Letnan Kolonel Lombong. 2. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Salah satu dampak positif yang terjadi adalah peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia kala itu. Bahkan, rasa untuk saling menjaga, berjuang, dan mengayomi meningkat drastis setelah adanya tragedi pemberontakan APRA ini. Secara spontan memupuk rasa patriotisme dan nasionalisme yang amat sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan masyarakat yang terganggu. Adanya pemberontakan APRA ini menyebabkan terganggunya kehidupan dari masyarakat dikarenakan teror yang terjadi akibat penyerangan langsung ke kota Bandung. Saking menyeramkannya, pasukan APRA yang menyerbu dan memasuki kota Bandung akan membunuh secara langsung siapapun yang sedang mengenakan seragam TNI. Ini menyebabkan banyaknya mayor TNI yang tergeletak di jalanan.
Keempat, keuangan negara yang menurun. Dampak lain dari pemberontakan APRA adalah tersedotnya keuangan negara yang digunakan dalam pembiayaan operasi militer untuk menumpas APRA kala itu. APRA yang kala itu hadir dan meneror banyak orang tidak hanya merugikan dalam masalah keamanan negara, namun juga membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit dan berantakan akibat ulah mereka. Dan yang terakhir, keamanan yang terganggu. Para tentara yang dibasmi dengan semena-mena menyebabkan banyak kengerian di mana-mana. Ini menyebabkan suasana yang sedikit meneror dan keamanan yang harus diketatkan untuk menjaga agar tidak banyak tumpah para korban baru dari pemberontakan APRA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.